Bagaimana kabar kalian hari ini? Busonya doakan semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan baik-baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti tentang doa syukur. Tapi, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau telah memberi kami orang tua yang baik, saudara yang baik, guru yang baik, dan teman-teman yang baik. Kami juga berterima kasih pada pagi ini Engkau memberikan kami udara yang bersih untuk kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu Busonya sudah memberikan apa itu makna doa. Doa berarti berkomunikasi dengan Tuhan ya anak-anak. Dengan berdoa, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin tumbuh pula iman kita. Nah, Yesus selalu menyampaikan kepada para murid dan kepada kita, berdoalah. Hidup iman tidak bisa dipisahkan dari hidup doa. Yesus bersabda, berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Saat kita sedang takut atau dalam masalah, kita selalu berdoa. Kita juga berdoa atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Sepanjang hari, banyak hal yang kita alami wajib kita syukuri kepada Tuhan. Tentu saja ucapan syukur juga berupa tindakan baik kita kepada sesama, ya. Misalnya saat kita bersyukur, kita mempunyai berkat yang melimpah, kita bagikan kepada teman, saudara, ya. Nah, itu ucapan syukur kita juga. Kemudian kita bisa belajar bersama-sama, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ya. Kita memiliki fasilitas untuk kita belajar secara daring. Mulai dari kita membuka mata, kita sudah menerima kebesaran Tuhan anak-anak. Saat kalian bangun tidur, kalian dapat membuka mata, kalian dapat melihat terang, kalian dapat melihat matahari, ada sinar matahari, kalian bisa bernafas, itu juga kebesaran Tuhan yang harus kita syukuri. Kita diberikan udara, kita diberikan kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk bicara. Kita juga harus bersyukur anak-anak, karena tidak semua orang memilikinya ya. Dan Tuhan sungguh baik kepada kita. Kita juga memiliki orang tua, saudara, teman-teman, orang-orang di sekitar kita yang perlu kita syukuri. Karena kita masih bergantung kepada orang lain anak-anak. Contohnya saja, saat kalian bangun pagi, siapa yang membuatkan sarapan? Nah, tentu saja orang tua kalian atau nenek, kakek ya, yang membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah saat ini, pasti orang-orang di sekitar kalian yang ada di rumah. Itu wajib kalian syukuri. Bagaimana caranya? Dengan mendoakan mereka dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, selanjutnya Busonya akan membacakan tentang ke-10 orang kusta anak yang diambil dari bacaan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, dari bacaan Injil tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Kita selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita harus berterima kasih seperti satu orang yang tadi berterima kasih kepada Yesus setelah disembuhkan. Karena Tuhan begitu baik dan begitu sayang kepada kita. Nah, anak-anak, sekarang Bu Sonya akan membantu kalian menjawab soal-soal. Tentu saja seperti biasa sambil Bu Sonya jelaskan. Untuk anak-anak yang belum tekan tombol subscribe, nah sekarang kalian bisa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Bu Sonya lanjutkan ya. Orang sakit kusta sangat menderita karena mereka titik-titik oleh masyarakat. Nah, orang sakit kusta di zaman itu anak-anak dikucilkan oleh masyarakat. Karena sakit kusta adalah sakit yang menular. Nah, yang kedua, kita akan semakin kenal dan dekat dengan Tuhan jika makin banyak apa anak-anak untuk menumbuhkan iman? Ya, berdoa. Nomor 3. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan pada bacaan tadi kalian sudah menyimak. Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Bagi orang beriman, berdoa dan menyembah Allah adalah suatu apa anak-anak? Ya, kewajiban kita ya anak-anak ya. Kewajiban kita adalah untuk berdoa dan menyembah Allah. Nomor 5, dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, yang mengucapkan terima kasih hanya, berapa orang tadi yang kembali ketika tahu dia telah sembuh? Dan kembali ada berapa orang anak-anak? Ya, 1 orang saja. Bu Sonya harap kalian semua adalah 1 orang ini ya anak-anak ya, yang tidak lupa ketika mendapatkan berkat dari Tuhan. Romawi 2. Jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan pada lajur kanan. Cukup menuliskan jawabannya saja. Di sebelah kanan ada A 10, B sembuh, C Yesus, D 1, E menderita, dan F 5. Kita lihat pernyataan pada nomor 1. Perasaan orang yang diasingkan. Nah, coba kalian. Kalau kalian diasingkan, tidak ada yang menemani, bagaimana perasaan kalian? Tentu saja kalian menderita ya anak-anak ya. Begitu juga perasaan orang kusta tadi ya. Nah, nomor 2. Harapan orang yang sakit. Nah, ketika kalian sakit, apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian mohonkan dari Tuhan? Ya, sembuh. Mohon kesembuhan. Nomor 3. Punya kuasa menyembuhkan. Nah, siapakah tadi yang dapat menyembuhkan orang kusta? Ya, Yesus. Nomor 4. Orang kusta yang disembuhkan. Ada berapa orang tadi? Ya, 10 orang. A ya anak-anak. Nomor 5. Orang kusta yang berterima kasih. Ya, tadi sudah kita bahas. Hanya ada 1 orang kusta yang berterima kasih. Jawabannya adalah D. Soalnya lanjutkan, sudah bisa ya ke Romawi 3. Orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus semuanya ada 10 orang. Berdoa artinya membangun komunikasi dengan siapa? Saat kalian berdoa, kalian berbicara dengan Tuhan. Yesus selalu berbuat baik kepada semua siapa? Ya, orang. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan ya anak-anak.
Contohnya saja, sinar matahari. Bisa kita nikmati semua. Kemudian udara, semua orang bisa menghirup. Tuhan Yesus selalu baik kepada semua orang. Perantara doa kita kepada Allah Bapa yaitu ya Tuhan Yesus. Ya. Nomor 5, makin rajin berdoa, kita makin dekat dengan Tuhan. Siapa yang masih jarang berdoa? Ya, mulai sekarang semakin rajin berdoa ya anak-anak ya. Kita mohon kesehatan, mohon dijauhkan dari virus corona ya. Agar kita cepat berjumpa kembali di dalam kelas. Romawi 4, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, anugerah apa saja yang telah kamu terima dari Tuhan? Wah, tentu saja banyak sekali ya anak-anak ya. Kalian bisa menuliskan, tiap anak bisa berbeda. Tapi Bu Sonya contohkan ya, kesehatan, orang tua yang baik, teman-teman yang baik. Ya, itu adalah anugerah dari Tuhan. Nomor 2, saat-saat seperti apa orang biasanya bersyukur? Nah, saat mendapatkan berkat dari Tuhan tentunya. Naik kelas, nilai rapor yang bagus, diberi hadiah oleh orang tua. Nah, saat ulang tahun kita juga bersyukur, ya. Itu juga saat-saat orang biasanya bersyukur. Ya, nomor 3. Apa kata orang kusta ketika mohon disembuhkan oleh Yesus? Nah, mereka tadi berteriak apa anak-anak? Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, tadi kasihanilah. Nomor 4. Bagaimana sabda Yesus ketika diminta kesembuhan oleh 10 orang kusta? Yesus bersabda apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya. Bisa kalian lihat di bacaan ya yang tadi. Nomor 5, yang terakhir. Anugerah apa yang kita terima bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Ya, apa saja anak-anak? Tentu saja banyak sekali ya. Kita semakin dekat dengan Tuhan, iman kita bertumbuh, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keselamatan ya. Seperti sabda Yesus tadi ketika satu orang kembali, imanmu menyelamatkanmu ya. Tentu saja kita harus selalu berdoa dengan sungguh-sungguh karena semakin banyak anugerah yang akan kita terima ya. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Bu Sonya harap kalian bisa belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saja kalian dapat selalu bersyukur atas berkat yang sudah kita terima. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas semua pemberian-Mu. Tuntunlah kami agar selalu berterima kasih kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak yang baik, pelajaran kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.